Iya kayak kesurupannya yang jiwanya itu kayak terperangkap di situ. Jadi udah dikuasain Oh, jin itu. ya. Nah itu yang paling serem menurut gue. Serem ya. Yang paling serem yang pertama ya. Kemarin setelah jiwanya terpisah ya, Terperangkap lah ya. terperangkap lah ya, Terperangkap. di kemah berbagi barangkali. Nah sekarang kita lanjut ke orang kedua yang dari 3 orang yang menurut Valdi menyeramkan. Orang kedua ini kayaknya yang ini cowok. Ini cowok nih. Gue taruh yang keduanya cowok aja. Cowok. Yang cowok. Langsung cerita aja. Iya. Cowok ya. Oke. Dan masih berkaitan ya dengan Masih berkaitan. dengan Windy Semuanya tadi? masih berkaitan. Oke. Jadi si yang cowok ini kita panggil aja namanya Roy, Roy. gitu ya. Nama samaran itu? Hah? Nama samaran? Nama samaran terinspirasi dari nama asli. soalnya sama nama aslinya nggak jauh beda. Oke. Jadi panggil aja Roy gitu. Roy. Oke. Jadi kenapa sih Roy ini? Oke, si Roy ini dia kita kan punya circle temen ya. Punya circle temen dan belum lama akhirnya dia juga gabung ke kita waktu Gabung ke circle Rukiah kan ya? Enggak bukan circle Rukiah, tapi circle teman-teman. circle teman-teman gue. Oke. Gabung ke circle teman-teman kita dan akhirnya cukup jadi cukup akrab lah sama si Roy ini kan. Oke. Nah kejadiannya waktu kita kayak di rumah berbagi itu kan awalnya kan dari kesurupan itu ya, kesurupan massal itu ya, pas yang di rumah berbagi ya, bukan yang di sekolah. Nah si Roy ini juga salah satu orang yang kena. Bagian dari Orang yang kena, salah satu orang yang kesurupan di situ. Jadi pas si Roy ini kesurupan, dia kesurupannya unik. Kesurupannya, jadi pas dia kesurupan, dia nggak ngamuk-ngamuk, nggak segala macem, cuman dia kayak cewek. Berubah jadi cewek. Berubah jadi kayak dari cewek. Suara. Gitu. Dari suara, tingkah laku kayak, pokoknya kayak jadi kayak cewek beneran, tingkah lakunya. Tapi dari kalau pas awal dia kesurupan di rumah berbagi itu masih mudah lah ya buat disadarin. Nah kejadian yang selanjutnya pas balik dari rumah berbagi baru itu jadi lebih serem. Yang di sekolah. Ini kesurupan sekolah. Nanti ada kejadian di sekolah sama ada kejadian pas di rumahnya juga. Oke. Terus ini yang seremnya di sekolah. Jadi pertamanya pas pulang kan pasti ke rumah dulu ya. Ya. Nah di rumahnya itu, jadi dia ini kita kan pulang nganterin, kebetulan karena gue ketua panitianya waktu itu. Jadi gue kan nganterin orang-orang yang kesurupan juga ya, nganterin dulu ke rumah mereka sampai mereka semua pulang ke rumah, baru gue pulang ke rumah gue. Ibaratnya pulang terakhir lah. Oke. Nah sebelum kita pulang gue sama teman-teman, ini malah orang tuanya nelpon lagi. Orang tuanya nelpon. Nelpon lu? Enggak, nelpon temen. Soalnya dia paling akrabnya sama temen gue, bukan sama gue. Jadi dia nelpon ke temen gue itu, orang tuanya minta tolong ke rumah lagi. Jadi orang tuanya nelpon kita buat minta tolong kita ke rumah dulu, ngeliatin tanya si kumat. Kayaknya kumat lagi. Oke. Jadi pas kita lihat ke rumah, kan kamar itu ada di depan ya. Di depan pintu. Di depan pintu depan ya, di dekat pintu depan maksudnya. Kamarnya si Roy ini kan di depan. Kamar si Roy di depan. Nah, jadi pas kita masuk, kita disambut sama orang tuanya minta tolong buat liatin Roy. Soalnya dia dari tadi nangis di kamar. Nangis kayak cewek. Nangis. Enggak, ini dia beneran yang nangis kali ini. Oke. Nah, dia nangis itu, akhirnya kita masuk, kita tanyain, lu kenapa gitu kan? Lu nangis kenapa? Kalau ada masalah cerita gitu kan, kalau ada apa-apa cerita, ngomong aja ke kita gitu. Dia bilang sambil nangis, dia bilang, karena masih adik kelas gue juga kan waktu itu, dia bilang, kak tolong kak, itu di pintu ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, nunggu tegak di pintu. Dia bilang di pintu kamar saat itu. Waktu itu sambil nangis dia bilang gitu. Cewek baju putih, rambut panjang,
diri di pintu itu, di pintu kamar. Kita bilang nggak ada, kita nggak lihat apa-apa. Kita bilang kan, lu kayaknya halusinasi aja deh, lu kayaknya kecapean deh, karena kemah itu tadi kan, lu kayaknya kecapean deh, mending lu istirahat aja. Enggak, dia bilang, dari tadi si cewek itu ngeliatin gua terus, dia bilang sambil nangis. Si cewek itu ngeliatin gua terus. Nah tiba-tiba belum selesai kita ngomong, si Roy-nya tambah nangis lagi. Nangisnya ini makin keras aja, makin kenceng. Dia bilang, "Kak, tolong Kak, sekarang ceweknya udah ada di atas gue," dia bilang. Ceweknya udah diri di atas gue, dia bilang. Kita bukan kenapa ya, kita kan nggak ngelihat apa-apa, pasti bingung dong. Kita nggak ngelihat apa-apa, jadinya bingung. Nah dia bilang gitu, kita bilang sadar. Roy, lu nggak lihat apa-apa, lu kayaknya cuma halusinasi aja deh. Istighfar gitu kan. Tapi dia tetap nangis. Ya udah akhirnya gue coba ruqyah. Pas udah gue ruqyah, dia tidur gitu kan, nggak sadar. Dia tidur. Ya udah, pas dia udah tidur, udah tenang, kita pulang ya. Keluar, bilang sama orang tuanya, nanti si Roy kalau ada apa-apa ya disuruh zikir aja, disuruh perbanyak ibadah lah, kalau bisa dijaga ibadahnya gitu kan, perbanyak zikir supaya nanti dia bisa jaga dirinya sendiri, kita bilang kan. Ya udah, habis itu kita pulang. Nah pas kesurupan masal di sekolah kan, yang awalnya tadi kesurupan masal di sekolah kan dari Windy ya, Windy dan ada anak-anak buahnya tadi kan. Nah si Roy ini juga kena kesurupan di sekolah. Dia kena juga. Walaupun sebelum kesurupan masal itu si Roy ini udah beberapa kali sebelum itu udah sering kesurupan. Nah ternyata cewek baju putih berambut panjang itu, tadi kita sebut kuntilanak aja lah ya, biar mudah ya. Si Kunti yang ngikutin Roy ini ternyata Kunti yang nunggu pohon mangga di sekolah gue. Jadi di sekolah lu itu ada pohon mangga. Memang udah lama. Kenapa dia milih Roy gitu ya? Itu yang unik. Bukan unik ya, itu yang sebenarnya kita perlu tahu juga ya. Kalau seandainya ada dari golongan jin itu yang suka sama manusia, gitu. Jadi mereka itu bisa suka sama manusia. Nah si Kunti ini, jin yang sosoknya kayak Kunti ini, itu suka sama Roy. Karena suka sama Roy, akhirnya dia ngikutin Roy. Ini yang bilang pas si Roy kesurupan ya. Jadi pas dia kesurupan masuk ke UKS, kita tanya tuh, kamu kenapa ganggu Roy, kenapa ganggu anak ini? Anak ini kan gak ada salah apa-apa. Dia bilang pas kesurupan ya, dia bilang, aku suka sama anak ini. Dia bilang, aku udah sering lihat dia lewat gitu kan, lewat sini, dan aku suka sama anak ini katanya. Gitu. Jadi si jinnya ini suka sama si Roy, dan akhirnya diikutin beneran. Nah masalahnya kalau jin itu udah suka sama manusia itu susah nempel gitu ya. Sebenarnya ada caranya nggak gimana biar jin itu, atau ada nggak kalau kita istilahnya itu tipe jin itu tipe manusia yang disukai jin itu apa ya, nggak tahu ya. Sebenarnya jin itu sebenarnya tabiatnya agak mirip-mirip sama manusia, cuman agak lebih buruk aja. Cuman pada dasarnya agak sama. Kayak lu kalau suka sama orang ya random, apapun itu alasannya. Kayak kita kan bisa suka sama orang karena cantik atau ganteng, atau misalnya kaya, alim, baik gitu kan. Ya jin juga bisa dengan alasan apapun suka sama kita. Nah kalau alasan jinnya suka sama si Roy ini karena dia baik. Tapi ya inilah ya, dalam dunia ruqyah itu sebenarnya setiap kata-kata orang yang kita ruqyah itu nggak bisa dipercaya 100%. Setiap kata-kata orang yang di ruqyah itu nggak bisa. Jadi orang-orang yang kesurupan itu apa yang keluar dari mulutnya nggak bisa dipercaya 100%. Karena yang ngomong itu kan
kita anggap jin ya yang ngomong kan. Oh. Nah, mereka ini kan tabiatnya suka berbohong. Jin itu suka berbohong. Jadi memang kalau kita ngerukyah orang yang kesurupan, itu omongannya nggak bisa dipercaya 100%. Oke. Sekalipun misal ada kebenaran di dalam omongannya, pasti terselip kebohongan. Selalu. Pasti itu ya. Pasti. Nggak mungkin jujur 100%, nggak mungkin. Oke. Dan yang namanya jin nggak mungkin jujur. Dan lu menanggapi si Roy ini ada secercah kebohongan lah. Bukan secercah kebohongan ya, kan yang ngomong jinnya ya. Iya. Pas kesurupan. Iya. Jadi bisa jadi jin itu emang suka sama si Roy. Oke. Bisa jadi juga jin itu nempel sama Roy dengan alasan lain yang kita nggak tahu. Oke. Gitu, karena gini, kayak makanya kita kalau orang Islam itu ya, kalau mandi atau segala macam atau ganti baju, kalau kita lagi buka aurat, kita baca bismillah, baca ta'awuz, dan sampai kalau kita kamar mandi kan ada doanya sendiri. Ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kita minta perlindungan dari Allah, dari jin laki-laki dan jin perempuan kalau nggak salah ya artinya. Karena jin itu ngelihat kita telanjang juga bisa nafsu gitu, bisa suka ngelihat kita telanjang. Jadi orang-orang yang suka telanjang misal di kamar di ini ya hati-hati juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi, bener. Berarti apa ya? Jin itu ketika dia suka sama manusia itu dia mengganggu ya, bukan harusnya ketika kita kan kalau suka sama orang kan bisa dibilang buat bahagia baik. Tapi justru jin kalau suka sama orang ganggu gitu. Nah iya benar. Iya sebenarnya apapun itu sekalipun jin itu kita misalnya ada niat baik ke kita tetap bakal ganggu. Kan dunianya aja udah beda. Yes. Nanti di cerita yang ketiga, di cerita orang yang ketiga, lu bakal tahu kenapa jin itu ganggu. Padahal sebenarnya niatnya itu baik, kayak nemenin atau segala macam. Kayak yang Roy ini kan dia kan suka, tapi tetap bakal jadi gangguan buat kita. Karena dunianya aja udah beda, udah nggak bisa. Ya kayak gini aja, orang yang suka beda agama aja udah susah gitu, apalagi yang beda dunia gitu kan. Ya. Yang mikir aja gitu. Benar. Yang beda agama aja udah susah, apalagi yang beda dunia. Benar. Nah, makanya jadi si Roy ini ternyata dia ketempelan jin yang suka sama dia. Nah, jin ngerukyah orang yang disukai sama jin itu termasuk salah satu orang yang susah buat dirukyah gitu. Termasuk susah ya, karena lengket gitu. Bener. Jadi butuh waktu ya, butuh proses itu. Nah, jadi kan kita perjalanan sama Roy ini itu panjang ya, sama si Roy ini ya. Karena kita kan temenan. Jadi kalau dia nggak kambuh, kita tetap hangout dong. Misalnya jalan-jalan kemana. Nah, tapi setiap jalan-jalan atau kita hangout itu dia pasti kumat. Nah, jadi ada kejadian pas gue ujian nasional, besoknya ujian nasional bahasa Inggris kalau gue nggak salah. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Nah, si Roy ini kumat pada saat ujian itu. Si Roy kumat atau temen gue yang satu lagi ya lupa. Cuman akhirnya malamnya habis ujian kita langsung ke rumah temen kita yang itu kan, yang kumat, yang kesurupan. Nah, kita rukyah di rumahnya. Dan rukyahnya sampai malam. Akhirnya kita nggak bisa pulang. Nginep terpaksa. Padahal besoknya kita. Berarti ini ya lama ya? Lama. Soalnya. Rukyahnya. Nah itu ada orang-orang. Kalau orang-orang ini orang-orang harus tahu ya. Orang perukyah juga pasti tahu. Kalau seandainya kita ngerukyah itu nggak bisa maksa. Ngerukyah itu nggak bisa. Ngerukyah itu nggak bisa maksa. Nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa. Nggak bisa pakai kekerasan fisik. Nggak bisa. Karena gini, ada tipe jin yang kalau udah lengket itu dia sampai megang nyawa. Paham nggak? Kalau kasusnya yang Windy tadi kan dia jiwanya ditahan ya, gitu ya. Jiwanya ditahan gitu ya. Tapi kan masih mending. Dia nggak sampai dipegang di nyawa. Ada jin yang sampai megang nyawa kalau udah masuk ke manusia. Nah, yang udah megang nyawa kayak gini yang susah dirukyah. Karena kalau kita paksa buat ngeluarin jinnya, jinnya bisa cabut, nyawanya juga bisa ikut. Jinnya hilang, nyawanya hilang. Jadi dua-duanya hilang. Nah, makanya susah. Makanya orang perukyah pasti tahu semua kalau ngerukyah itu nggak bisa maksa. Makanya kalau kita ngerukyah nggak bisa sekali.
Oh. Pasti diulang lagi gitu kan. Terus nanti disertai sama amalan sendiri, doa-doa buat ngejaga diri sendiri. Karena nah ini yang orang perlu tahu juga. Kita sebagai seorang peruqyah itu bukan orang yang bisa nyembuhin. Dia orang peruqyah itu bukan Ya nggak punya kekuatan apa-apa, nggak Iya, ada. iya. Cuman kita peruqyah itu sebagai orang yang membantu, nolong si pasien ini buat bisa lepas dari jin yang ganggu dia. Pada dasarnya kalau emang pengen jinnya lepas secara permanen, nggak ganggu kita lagi, itu harus dari diri kita sendiri yang nolak kehadiran jin itu. Gitu, sama kayak narkoba lah. Narkoba misalnya kita rehabilitasi, kita kan cuma bisa bantu rehabilitasi. Nanti habis rehabilitasi kalau kita si pasien narkoba ini nggak menolak lagi, nggak berubah dari diri sendiri, pasti bakal balik lagi kan ke narkobanya. Narkobanya juga bakal datang lagi ke dia. Nah kayak gitu juga sama jinnya. Oh abis kita ruqyah mungkin jinnya keluar, tapi kalau si yang orang yang diruqyah ini nggak membentengi diri, nggak menolak kehadiran mereka, ya susah juga, bakal balik lagi. Makanya kadang ada orang yang diruqyah itu berkali-kali, diruqyah lagi gitu, nggak bisa. Dan nggak bisa dipaksa sekali juga gitu. Jadi si Roy tadi ini berapa kali di ruqyah? Banyak ya. Banyak. Dan akhirnya dia udah sembuh akhirnya. Sembuh juga. Sembuh ya. Setahunya sembuh, setahu kita sembuh sampai saat ini sembuh. Jin yang suka sama dia. Jin yang suka sama dia juga udah lepas. Jadi jinnya suka sama dia. Iya. Terus yang orang ketiga nih atau yang Roy tadi masih ada? Enggak ya, mungkin di situ aja ya, mungkin yang Roy ya. Soalnya pas proses ruqyahnya ya kayak gitulah, kayak cewek-cewek pada umumnya gitu, tingkahnya gitu, berubah jadi cewek-cewek gitu. Jadi gimana tuh cara kita biar agar jin itu tidak menyukai kita gitu? Apakah ada amalan-amalan sendiri atau ada bacaan-bacaan sendiri ya. gitu? Kita bentengi diri kita sendiri gitu ya. Kalau gua dulu diajarinya ya kita sholatnya jangan tinggal gitu kan. Yang penting itu apa ya? Hati kita itulah. Hati kita itu nggak kosong gitu. Kosong. Tidak ada perasaan iri dengki yang nggak ada penyakit hati, bener. Yang kayak lu bilang semalam ya. Setiap orang kan misal ada penyakit hati, tapi ada dua tipe orang. Ada yang dipelihara, ada yang dilawan. Kalau lu punya penyakit hati apapun itu, ya dilawan, jangan dipelihara. Kalau lu misalnya mudah misalnya mudah iri sama orang, ya lu lawan. Gimana caranya sifat iri lu itu hilang? Kalau lu pelihara ya tambah jadi dong. Gitu. Jadi sangat perlu ya kita untuk membentengi diri sendiri, untuk meningkatkan keimanan lah ya. Keimanan benar. Nah, untuk yang orang ketiga nih, yang menurut lu selama lu meruqyah yang paling serem. Nah, yang orang ketiga dan masih memiliki relate ya. Relate bener. Relate bener. Jadi gimana? Jadi dan si Eza ini dibilang sama orang tuanya bakal dijadiin penerus neneknya dari neneknya itu. Bukan tumbal ya, tapi penerus. Jadi kalau neneknya udah nggak ada, mungkin si Eza yang bakal nerusin gitu.